Orang yang masih ada iman dalam hatinya, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kekhilafan, ketika dia melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan terkoyak-koyak, akan tersakiti, dia akan gelisah, tidak nyaman. Itu mukmin. Maka dia akan kepikiran gitu ya, kepikiran, ya Allah, kok kenapa begitu saya tadi ya? Kenapa saya kok begitu ya? Lupa saya melakukan kekhilafan, ya Allah. Itu mukmin tuh. Maka hati-hati ya. Maksiat dan dosa itu menyebabkan kita menjadi orang pesakitan, gampang sakit. Meskipun orang sakit bukan berarti dia dosanya banyak juga, enggak juga gitu ya. Cuma secara kejiwaan gitu ya, kalau kita mengalami sakit fisik ya, cobalah selain kita berobat dengan wasilah yang dibolehkan dalam syariat, kita pun adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu jamaah rahimakumullah, kita bahas kembali hadis yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah masuki hadis yang ke-42. Artinya ini sudah di akhir ya. Namun sepertinya pembahasan hadis yang ke-42 ini nggak cukup sekali pertemuan. Ya, karena pembahasannya sangat mendalam ya. Kalau kita persingkat sepertinya sangat sayang ya. Kita banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan lebih ya. Insya Allah kita akan melanjutkan ya pembahasan hadis yang ke-42 ini jika waktu tidak mencukupi pada pertemuan di bulan yang akan datang. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-42 ini judulnya adalah Syi'atu Maghfiratillahi Azza wa Jal. Luasnya ampunan Allah Azza wa Jal. Kita langsung ke hadisnya. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berarti ini hadis qudsi ya. Hadis yang ke-42 ini hadis qudsi, di mana ya, ini sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung dari lafaznya dari Nabi, cuman makna hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah di sini? Ya bena Adam, wahai anak Adam. Ya, maksudnya adalah wahai manusia. Ya, kita masuk dalamnya. Innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lakam ala ma kana minka wala ubali. Sesungguhnya engkau wahai anak Adam, sesungguhnya engkau wahai manusia, ma da'autani, tidaklah engkau memohon kepadaku. Da'au di sini bisa meminta ya, berdoa kepadaku. Tidaklah engkau berdoa kepadaku, wa rajautani, dan mengharapkan kepadaku, ya, ghafartu laka, pasti akan aku ampuni gitu. Ya, akan aku berikan ampunan kepadamu. Ya, di sini ya. Jadi kalau misalkan kita mohon kepada Allah ampunan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang isi doanya adalah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah pasti akan mengampuninya. Ala ma kana minka. Ya, apapun yang engkau punya. Maksudnya apa? Meskipun dosamu banyak. Gitu ya, meskipun dosamu banyak. Ya, wala ubali, aku tidak peduli. Tidak peduli apa? Tidak peduli dengan dosamu itu. Jadi kalau engkau datang kepadaku, memohon ampun kepadaku, mengharapkan ampunanku, meskipun dosamu banyak, maka akan aku ampuni, dan aku tidak peduli kepada dosamu yang banyak itu. Subhanallah ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya bena Adam, wahai anak manusia, anak Adam, ya wahai manusia,
lau balagat dzunubuka ananas samai, kalau seandainya dosa-dosamu itu sampai di penghujung langit, ya, sampai nggak kelihatan itu dosa, saking tingginya, ya. Tinggi ini menunjukkan banyaknya dosa, ya. Kalau dosa-dosamu ini, ya, membumbung tinggi sampai ke penghujung langit, sejauh pandangan mata, gitu ya, sampai mata pun tidak bisa memandang jauhnya, gitu kan. Summa istaghfartani, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, ghafartu lak, pasti akan aku ampuni, pasti akan aku berikan ampunan kepadamu. Ya, ini ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani bikrabil ardi khataya, wahai manusia, jika engkau datang kepadaku, ketika datang kepadaku, kesalahan-kesalahanmu itu memenuhi bumi, ya, penuh dengan dosa-dosamu. Summa lakitani, dalam kondisi demikian, dalam kondisi penuh dosa tadi, banyak dosa tadi, sampai dosanya memenuhi bumi, lalu engkau mendatangiku, kata Allah. Mendatangi di sini maksudnya apa? Ya, mengakui kesalahan-kesalahan. Ya, la tusyriku bi syai'a, namun kamu tidak mensekutukan aku dengan sesuatu pun, la ataituka bikrabiha maghfiratan, pasti aku akan mendatangimu sepenuh bumi dengan ampunan. Subhanallah, ya. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini luar biasa. Ya, jadi kesimpulan awal adalah apa? Hadis ini menegaskan kepada kita bahwasanya apa? Ya, ampunan Allah itu luas. Ya, meskipun dosa kita banyak, meskipun dosa kita sampai membumbung tinggi setinggi langit, ya, sampai di ujung langit yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita, ataupun dosa kita memenuhi seisi bumi, jika kita datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selama kita tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, lalu kita mohon kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berjanji Allah akan mengampuni dosa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bahas kandungan hadis, ya, hadis ini, apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita lewat hadis qudsinya ini. Yang pertama adalah asbabul maghfirah, sebab-sebab mendapatkan ampunan. Ya, jadi mendapatkan ampunan itu enggak bersifat otomatis, enggak gitu loh. Ya, diem aja otomatis diampuni, enggak begitu. Mentang-mentang Allah kan Maha Pengampun, tapi kita enggak minta ampun. Allah kan penyayang, tapi kita enggak mengharapkan kasih sayangnya, gitu ya. Allah kan penuh dengan rahmatnya, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan rahmat Allah, cuek aja gitu. Itu namanya orang yang mengharapkan sesuatu, tapi dia tidak berupaya untuk mendapatkannya. Orang yang menghayal. Ya, orang yang kalau banyak hayalannya biasanya apa? Melakukan apa? Mengalami kondisi halusinasi, ya. Ya, hayalan-hayalan. Beda ya antara mimpi dengan menghayal, ya. Beda ya. Kalau mimpi boleh, yang nggak boleh menghayal. Ya. Kalau mimpi boleh. Memimpikan kebaikan-kebaikan, memimpikan kesuksesan boleh itu. Beda dengan hayalan. Kalau hayalan biasanya hanya menginginkan saja tapi tidak melakukannya. Makanya ada orang Arab mengatakan apa? Ya, al-hilmu, mimpi, ya, mimpi itu adalah hukumnya boleh,
selama merealisasikannya mungkin. Bisa merealisasikannya, itu boleh. Mimpi pengen jadi orang kaya, boleh mimpi. Mimpi sukses dunia akhirat, boleh mimpi. Mimpi punya mobil, boleh. Mimpi punya motor, mimpi punya istri yang solehah, mimpi punya anak yang soleh dan solehah, mimpi punya rumah yang megah, itu boleh. Selama apa? Merealisasikannya mungkin gitu loh. Tapi kalau misalkan kita hanya menginginkan saja tanpa melakukan upaya merealisasikannya, itu sama dengan menghayal saja. Itu yang nggak boleh. Nah, maka di sini untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala ada sebab-sebabnya. Yang pertama adalah ad-du'a'u ma'a raja'il ijabah. Yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan mengharapkan dikabulnya, diijabahnya doa kita. Begitu. Jangan kita menjadi orang yang apatis. Jangan kita menjadi orang yang putus asa. Jangan. Misalkan doa, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku ya Allah istri yang solehah, anak yang soleh dan solehah. Tadi dia bilang apa? Kayaknya nggak mungkin dah. Nggak mungkin dah gitu ya. Kayaknya nggak mungkin Allah mengabulkan doaku. Itu samanya orang yang putus asa. Saya kan banyak dosa ya. Ya, dosa saya belum tentu Allah ampuni. Kalau dosa saya nggak diampuni, bagaimana doa saya bisa dikabulkan sama Allah? Kan gitu ya kan ya. Ini putus asa. Insya Allah, yakin dulu lah. Ya, yakin doa kita itu ya dengan iringan adanya harapan yang begitu totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan kalamnya kepada kita, bisa dibuka dalam surat Ghafir ayat 60. Allah katakan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan berkatalah Tuhan kalian, itu Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengijabah permintaannya bagi kalian. Ini ya. Dan juga hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad SAW berkata, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah intinya ibadah. Kita sholat isinya ibadah, doa semua kan? Banyak kan doa kan? Dominasinya doa ya. Ya. Di awal sholat kita doa kepada Allah. Di akhir sholat kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi Muhammad apa? Di antara waktu yang mustajab doa adalah fiduburi sholah. Doa yang paling mustajab adalah di akhir sholat sebelum salam. Jadi sebelum salam kita disunahkan doa. Ada doa yang harus kita baca, lebih-lebih ini sudah masuk ke akhir zaman. Akhir zaman itu ada satu fitnah yang sangat luar biasa, yakni fitnah Dajjal. Kata Nabi, Dajjal akan muncul ketika manusia sudah tidak lagi membicarakan Dajjal. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min azabil qabri, dari azab kubur, wa min azabin nar, dan dari azab neraka, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kematian, fitnah kehidupan, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid Dajjal, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnahnya Dajjal. Hati-hati nih, zaman sekarang nih luar biasa nih. Ya, kata ulama, Dajjal itu bisa bentuknya adalah sistem. Ya, kemudian bentuknya adalah ideologi. Dan bentuknya yang ketiga adalah wujud manusia yang matanya buta satu. Nah, sekarang ini Dajjal muncul itu baru bentuknya apa? Sistem dan ideologi.
Dia bikin sistem dulu tuh. Ketika tatan dunia ini sudah tersistem sesuai dengan keinginan Dajjal, ketika penduduk negeri dunia ini ideologinya sesuai dengan keinginan Dajjal, maka baru Dajjal akan muncul. Begitu. Dan Dajjal nanti akan menjadi seorang pemimpin bagi orang Yahudi, ya, orang kafir, ahli kemaksiatan, orang yang suka melakukan seks menyimpang. Nah, itu kelompok LGBT itu nanti pemimpin Dajjal. Ya, maka kita lihat saja, kalau ada komunitas LGBT memilih salah seorang pemimpin, berarti pemimpin ini adalah bagian daripada proyeknya Dajjal. Karena LGBT nggak mungkin memilih pemimpin yang saleh. Orang kafir, orang fasik yang suka dengan kemaksiatan mustahil memilih pemimpin yang mengajak kepada kesalehan, mustahil. Dia senang dengan kemaksiatan. Maka tadi itu, ya, sebelum Dajjal muncul nih, sistemnya dulu diciptakan oleh Dajjal di bumi kita. Ya. Kemudian apalagi ideologinya. Ya, ideologi itu satu apa? Satu keyakinan, ya. Satu pemahaman. Pemahaman bukan pemahaman yang baik nih, ideologi yang diingin oleh Dajjal nih, tapi pemahaman yang penuh dengan, ya, kemunafikan, kejahatan, menyebarluaskan kemaksiatan. Nah, jika kondisi sudah begitu baru muncul Dajjal nanti. Tapi kalau misalkan penduduk negeri atau penduduk dunia ini masih cinta damai, masih cinta kepada kebaikan-kebaikan, masih saleh gitu ya, masih suka dengan hal-hal yang berbau kebaikan-kebaikan, maka Dajjal belum muncul. Maka hati-hati nih, ya. Momentum-momentum harus kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai apa? Jangan sampai ideologi Dajjal ini muncul, gitu ya. Jangan sampai dominan lah. Muncul sudah ada muncul gitu, cuman belum dominan gitu ya. Masih ada. Misalkan non-muslim pun masih nggak suka dengan kemaksiatan. Masih banyak, ya, non-muslim. Jadi yang suka dengan kebaikan-kebaikan masih, ya, bukan hanya dari kalangan muslim, ya. Kalangan muslim harusnya, ya, secara etika, akhlak, ya, pemahaman, keyakinan dia adalah mengajak kepada nilai kebaikan. Ya, muslim yang baik begitu kan? Ya. Nah, non-muslim ada yang sepaham dengan kita dalam hal keadilan yang bersifat universal, kebaikan yang bersifat universal. Coba lihat, contohnya misalkan apa? Yang membela Palestina, yang membela Gaza, bukan hanya muslim kan? Ya, non-muslim masih banyak, ya, yang mendukung gerakan-gerakan itu kan? Itu seperti itu. Artinya apa? Ya. Nah, ini kondisinya masih dominan kebaikan gitu. Tapi kalau nanti sudah dominan kemaksiatan, hati-hati. Dajjal akan muncul dalam bentuk wujud manusia. Bahkan kata Nabi apa? Kalau Dajjal sudah muncul, orang yang paling alim saat itu kalau sudah bertemu dengan Dajjal, maka akan menjadi pengikut Dajjal. Wah, hebat banget ya. Dajjal itu dahsyat loh. Jangan sampai kita terkecoh. Ya, ini baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah atau magfirahnya Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah doa yang diiringi dengan keyakinan doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut, ya, sebab mendapatkan magfirahnya Allah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas tentang syarat-syarat dikabulnya doa, ya, dan juga adab-adab doa. Ini ya. Apa syaratnya? Yang pertama adalah al-hudur wa roja. Hadirkan jiwa kita dan penuh pengharapan kepada Allah. Wa min a'dhamin syara'itihi hudurul qalbi ma'a raja'il ijabah minallahi ta'ala. Ini ya. Dan di antara syarat yang paling agung, yang paling utama adalah hadirnya hati kita. Hadirkan diri kita ketika doa dan yakin doa kita dikabul oleh Allah. Penuh pengharapan. Jadi jangan sampai kita tuh nggak yakin. Malam ini kita doa ya, malam ini nih, besok milih soalnya.
Ya kalau bisa kita qiyamul lail lah. Ya, jadi nyoblosnya bukan pakai nafsu tapi pakai iman, gitu. Ya, karena memilih pemimpin bagian daripada ibadah. Ya, memilih pemimpin bagian daripada ibadah. Dalam sebuah hadis jelas tuh. Ya, apabila kita ya ingin memilih pemimpin, manis ta'mala, ya, siapa saja yang ingin manis ta'mala mempekerjakan atau memilih pemimpin gitu ya, memilih seorang jadi pemimpin, maka apa? Maka pilihlah yang baik, yang saleh. Jika kita tahu orang tersebut tidak saleh, namun kita tetap memilihnya, maka kata Nabi apa? Maka sungguh dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Ya, ini. Makanya doa penting itu. Doa. Jadi nggak ada hubungannya dengan ibadah nih memilih pemimpin. Malam ini doa kita qiyamul lail kalau bisa. Minta petunjuk kepada Allah. Kalau bisa pakai istikharah nggak apa-apa. Salat istikharah, ya Allah, mana pilihan yang terbaik ya Allah. Begitu. Ya, jadi jangan pakai nafsu. Tunggu besok aja dah, yang paling gede amplopnya siapa. Bahaya nih. Ya, bahaya. Ya, yang namanya money politik itu dosa besar ya, kalau kita terima ya, nggak boleh. Baik, ini pertama ya. Yang kedua adalah supaya doa kita dikabul sama Allah apa? Al-azmu fil mas'alati wad du'a, adanya keinginan yang kuat dalam meminta. Gitu loh. Ya Allah, jadikanlah negeriku ini adalah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, gitu ya. Keinginan kuat, sungguh-sungguh memintanya. Jangan main-main. Jadi kadang kita doa cuman hati kita nggak menyatu ya, hanya lisan saja. Makanya penting jamaah, kita coba ya memahami doa yang kita baca. Supaya apa? Supaya langsung masuk ke dalam jiwa kita gitu. Jadi bukan hanya komat kamit di mulut saja gitu. Ketika kita doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan hidup kami yang baik, yang saleh, anak keturunan kami ya Allah yang menyenangkan, menyejukkan hati kami ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami ini ya Allah pemimpin bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung mengena hati gitu ya. Jangan kosong. Itulah doa yang akan dikabul oleh Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilhah fid du'a. Al-ilhah itu apa? Ya, tamak dengan doa. Ya, tamak dengan doa, bisa diulang-ulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil menangis. Ya, subhanallah. Ya, mohon kepada Allah, ya. Jadi ini penting. Ada lagi ulama mengatakan al-ilhah. Ilhah dalam doa itu selain tamak dengan doa adalah apa? Kita buktikan bentuk ubudiyah kita, penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan semuanya kepada Allah gitu loh. Totalitas jiwa raga kita kepada Allah. Buang yang namanya keraguan, buang yang namanya kegelisahan, buang yang namanya ketidakyakinan. Yakin doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Seperti orang yang lagi kesulitan dan sangat butuh kepada Allah, gitu ya. Kan gitu ya. Lagi kelaparan, fisik sudah pasrah, jiwa kita sudah pasrah, jiwa kita sudah tidak memiliki kekuatan apa-apa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, minta kepada Allah. Insyaallah Allah mengabulkan doa kita. Begitu ikhwah. Jadi ini salah satu sebab doa kita dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa akan melihat ini doanya sungguh-sungguh enggak nih doanya nih. Jadi jangan sampai kita melintas lewat begitu saja doa itu, jangan.
Ya kalau bisa sampai badannya gemetaran gitu, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, ya Allah, gitu ya. Jadi ini ada lagi makna al-ilhah adalah apa? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita adalah lemah di hadapan Allah. Menunjukkan bahwa kita ini tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Emang nggak punya apa-apa gitu loh. Semua yang kita miliki saat ini adalah milik Allah. Mulut yang kita gunakan buat doa ini gratis Allah kasih. Mata yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran ini semuanya gratis dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga yang Allah yang kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan kalimat-kalimat yang baik, ini adalah gratis Allah kasih. Artinya apa? Kita nggak punya apa-apa. Ya itu ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Namanya tarkul istijal, meninggalkan ketergesahan dalam doa. Apa tanda orang yang tergesa dalam doa? Ya. Kata Nabi ya dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Doa kalian akan dikabul sama Allah selama tidak tergesa-gesa dalam doa. Fayaqul. Lalu ada sahabat yang bertanya, lalu Nabi Muhammad SAW berkata ya, menjelaskan sebenarnya sahabat ada yang bertanya nih, ya wa kaifa yastajil ya Rasulullah, bagaimana orang itu dikatakan tergesa-gesa dalam doanya? Lalu Nabi menjawab, ya ada orang yang berkata begini, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Dia berkata, aku sudah memohon kepada Allah tapi kok belum dikabulkan doaku. Nah itu ya, orang yang mengatakan demikian itu adalah orang yang tergesa-gesa dalam doa. Nah tenang aja udah, diulang, mungkin bisa jadi bertahun-tahun nih kita doa ya, doa yang sama. Contohnya apa? Doa sapu jagat. Udah berapa kali antum baca doa sapu jagat itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak kehitung ya. Seumur hidup antum tuh. Banyak sekali. Ini doa pamungkas soal ini. Ya, kalau ada kiai doa panjang banget yang ditunggu-tunggu kalimat Rabbana atina. Wah, kalau ada Rabbana atina fid dunya, mau selesai nih bisa gitu ya. Ya ditunggu-tunggu itu, mana sih Rabbana atina, kok belum ketemu-temu juga nih Rabbana atina, berarti mau selesai gitu kan. Ini doa pamungkas. Coba kalau kita lihat maknanya kan ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan hindarilah kami dari adab api neraka. Coba lihat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba antum lihat nih, apakah antum sudah merasa bahagia hidup di dunia sesuai dengan ekspektasi antum? Ya, banyak yang belum juga ya. Pengen gaji sebulan 20 juta, udah kecapean belum? Udah kesampean? Udah? Belum ya? Ya kan? Dirapel berapa bulan tuh? Mau pesangon itu kan? Ya kan? Kan kata Nabi kan sa'adatu mar'i bi arba'atin ya. Kebahagiaan seorang itu dengan 4 hal. Pertama apa? Ya diantaranya apa? Ya 4 hal ini, imra'atun sholihatun, punya istri yang solehah. Udah punya? Insya Allah punya ya, kecuali yang masih jomblo ya. Ya kan? Kemudian apa? Yang kedua, baitun wasi'un, rumah yang luas, yang megah, yang luas gitu ya. Ya. Ya kan ya? Yang ketiga apa? Markabun haniun, punya kendaraan yang nyaman. Udah punya? Nggak usah jawab lah, masing-masing jawabannya ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Ya, punya tempat usaha mencari nafkah yang dekat.
dekat rumah tinggal ngelangkah gitu. Ini kata Nabi ini ya, kebahagiaan dunia kita bisa dicapai dengan 4 hal ini. Apakah sudah kita miliki semua? Belum, ya kan? Belum juga. Tapi kenapa kita tetap doa terus kepada Allah, tidak putus asa doa kepada Allah? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tandanya kita yakin doa kita dikabul sama Allah. Cepat atau lambat akan Allah kabulkan. Kita nggak boleh putus asa dengan doa. Itu namanya kita tidak tergesa-gesa dalam doa. Termasuk juga apa? Wa fil akhirati hasanah. Udah dapat belum? Belum kan, belum meninggal dunia. Ya, belum meninggal dunia kan? Ya. Cuman kita doa terus gitu. 60 tahun masih hidup. Berarti doanya udah lama tuh, udah puluhan tahun doa dia dengan doa sapu jagat ini. Begitu kan? Waqina adzabannar, dan terhindar dari api neraka. Doanya bukan pas mau masuk neraka baru doa, nggak dikabul sama Allah. Gitu ya. Tapi sekarang ini ketika di dunia kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun masih belum kita ketahui kapan waktu itu tiba kepada kita. Tapi kita terus istiqomah. Maka di sini makna adamul istijal fid doa, tidak tergesa-gesa dalam doa, bisa diartikan adalah istiqamah dalam doa kepada Allah. Ini salah satu sebab doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang menyebabkan doa kita dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa? Rizku al-halal, rezeki yang halal. Ini kata ulama, inna min ahami asbabi istijabati du'ai ayyakuna rizqul insani halalan. Salah satu sebab yang paling utama, paling penting agar doa dikabul, diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki seseorang itu harus halal. Wa min tariqin masru'in, dengan cara yang sesuai dengan syariat. Wa min mawa'inil istijabah alla yubali al insan birizkihi, dan ini salah satu penghalang ketika manusia tidak peduli bagaimana mendapatkan rezekinya, apakah mendapatkan dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Maka kalau kita doa kepada Allah, meskipun kita mengulang-ulang doa kita, meskipun kita menangis di hadapan Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam tubuh kita ini ada daging yang tumbuh dari yang haram, maka kata Allah apa? Nabi menjelaskan. Ada seorang laki-laki, kata Nabi, yutilu as-safar, dia panjang perjalanannya, rambutnya acak-acakan, kusut rambutnya, wajahnya tebal dengan debu karena perjalanan di tengah padang pasir yang tandus, pakaiannya pun penuh dengan debu kotor. Yamuddu yadahu ilas sama, kemudian mengangkat kedua tangannya ke langit, ya Rabb, mohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kata Nabi apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan biasa memakan makanan yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini ya, Nabi kita Muhammad SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kata Nabi apa? Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wati, perbaikilah, baguskanlah makananmu, maka doamu akan menjadi doa yang dikabulkan, diijabah oleh Allah. Begitu ya. Maka percuma kalau kita udah sungguh-sungguh doa, udah mengulang-ulang doa,
berkali-kali doa, tapi kita enggak memperhatikan asal usul sumber makanan kita. Hati-hati ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ada orang yang putus asa. Saya sudah doa kok nggak dikabul-kabul sama Allah. Coba kalau ada yang merasakan hal itu, lakukanlah introspeksi dirinya. Ya. Kemudian syarat yang berikutnya, ya, yang menyebabkan doa kita dikabul sama Allah apa diantaranya adalah memohon ampunan, gitu loh. Jadi perbanyak istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Ya subhanallah, ulama-ulama tuh begitu. Ya Nabi kita Muhammad SAW saja yang dosa-dosanya sudah Allah ampuni, ya, maksum. Orang yang terjaga dari segala macam dosa. Nabi itu semua maksum. Maksum nabi-nabi itu. Bahkan lintasan pikiran untuk melakukan dosa aja nggak ada. Dijaga sama Allah. Ya. Tapi tetap coba. Nabi kita Muhammad SAW meskipun sudah Allah ampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, beliau senantiasa memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah minimal sekali waktu adalah 100 kali membaca istighfar. Luar biasa ikhwah. Jadi kalau antum punya masalah, ya, coba perbanyaklah istighfar kepada Allah. Kalau antum lagi kurang sehat badan, selain berobat, coba minta ampunlah kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kenapa demikian? Sebab ternyata apa? Yang namanya dosa itu menyebabkan jiwa kita dan badan kita sakit. Ya, itu. Kenapa demikian? Orang yang masih ada iman dalam hatinya, ketika dia melakukan dosa, ketika dia melakukan kekhilafan, ketika dia melakukan kemaksiatan, maka hatinya akan terkoyak-koyak, akan tersakiti, dia akan gelisah, tidak nyaman. Itu mukmin. Maka dia akan kepikiran gitu ya, kepikiran, ya Allah, kok kenapa begitu saya tadi ya? Kenapa saya kok begitu ya? Lupa saya melakukan kekhilafan, ya Allah. Itu mukmin tuh. Maka hati-hati ya. Maksiat dan dosa itu menyebabkan kita menjadi orang pesakitan, gampang sakit. Meskipun orang sakit bukan berarti dia dosanya banyak juga, enggak juga gitu ya. Cuma secara kejiwaan gitu ya. Kalau kita mengalami sakit fisik, ya, cobalah selain kita berobat dengan wasilah yang dibolehkan dalam syariat, kita pun adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru mohon kepada, ya Allah, Allahumma rabbanas, ya Allah Tuhannya manusia, adhibil ba's, ya, hilangkanlah kesulitan ini ya Allah. Isfini ya Allah, sembuhkanlah aku ya Allah. Wa anta syafi, engkaulah satu-satunya sang maha penyembuh. Syifaan la yaghadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Mohon kepada, tapi diawali dengan istighfar tadi ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi apa? Sakitnya kita karena dosa. Bisa jadi itu. Kan ada penyakit yang namanya penyakit psikis, ada penyakit fisik. Ternyata 80% penyakit fisik itu disebabkan oleh psikis, jiwa, pikiran, ya, itu ya, kegelisahan, itu penyakit tuh. Ya, maka supaya hati tenang apa? Supaya jiwa tenang apa? Senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian poin yang berikutnya adalah termasuk sebab dikabulnya doa adalah apa? Sarfu talabil abdi ila ma fi khairi.
Kalau dalam doa itu mintalah kepada hal-hal yang baik-baik, gitu ya. Ya Allah, berikanlah saya kecukupan, berikanlah saya keberkahan hidup, gitu ya. Begitu yang baik-baik lah. Baik untuk dunia kita dan baik untuk akhirat kita. Insya Allah dikabul doanya. Jadi banyak syaratnya tuh ya. Kalau pengen doa kita dikabul, yang pertama adalah hadirkan jiwa kita penuh pengharapan kepada Allah yang pertama. Yang kedua adalah tekad dan yakin dengan memohon kepada Allah bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada al-ilhah, terus menerus ya, kesungguhan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak tergesa-gesa dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pengen cepat-cepat dikabulkan oleh Allah ya. Kayak di sinetron ya, kadang gitu ya. Doanya malam, paginya langsung dikabul. Itu adanya di sinetron tuh ya. Oh, enggak, kalau hidup kita enggak begitu ya. Yang berikutnya ada yang kelima adalah apa? Menjaga makanan dan minuman kita tetap halal ya. Kemudian yang berikutnya yang keenam adalah ya senantiasa memohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Kalau pengen doa, perbanyak istighfar dulu, atau sesudahnya banyakin istighfar gitu ya. Di awal banyak istighfar, ataupun di akhirnya perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Kalau memohon kepada Allah, mohonlah yang baik-baik buat dunia kita dan akhirat kita. Jadi nggak boleh doa yang dosa, Pak. Nggak boleh. Mohon kepada ya Allah, mudah-mudahan itu tetangga sebelah mati keracunan. Nggak bakal dikabul sama Allah itu. Ya, kecuali doanya mazlum. Ya, kata Nabi, hati-hati terhadap doa orang yang terzolimi. Ya, kalau orang doa yang terzolimi, Pak, biasanya dikabul sama Allah. Yakinnya begitu. Ya. Baik. Itu ada syarat dikabulnya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah adab berdoa. Ya. Apa adab berdoa? Yang pertama adalah tahar al-awqat al-fadilah. Coba melakukan doa itu pada waktu-waktu yang utama. Ya, waktu-waktu yang utama kapan? Ya, waktu-waktu yang utama ma bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah, itu waktu yang utama. Kemudian apalagi? Ya, ketika turun hujan, banyak doa. Ya, kapan lagi? Waktu sepertiga malam. Ya, jam 3 malam doa. Kapan lagi? Waktu asar di hari Jumat. Itu waktu utama ketika ya untuk doa ya, itu ya. Pada asar tuh. Ya, di mana tidak ada lagi sholat, tidak ada sholat sunnah di situ, maka doa di waktu tersebut adalah waktu yang mustajab. Itu diantaranya ya, pilih waktu-waktu yang utama. Kemudian adab yang kedua adalah takdimul wudu'i wassalati. Awalilah ketika mau doa itu ya, wudu dan laksanakan salat. Ya, bisa gitu ya, ambil wudu, setelah ambil wudu salat sunnah 2 rakaat. Setelah salat sunnah 2 rakaat, mohon kepada Allah. Kalau habis salat berarti habis salat 5 waktu, berarti bagus dong, bagus. Itu waktu utama. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-taubah, melakukan pertaubatan. Adabnya itu ya, jadi ketika doa itu kita banyak istighfar tuh, astagfirullahaladzim, 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 begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah istiqbalul kiblah wa raf'ul aidi, menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan. Gitu ya, ngangkat tangan ketika doa biasa maksimal adalah sebatas dada. Boleh nggak begini? Boleh. Boleh begini ketika doa perang, boleh. Ketika mau jihad gitu ya, ketika dalam perangan, dalam jihad boleh doa begini. Ataupun doa ketika minta hujan, doa sampai begini boleh. Ya. Tapi kalau doa-doa biasa dalam kondisi normal begini. Ya, ngangkat tangan. Bawahnya boleh begini. Jadi ngangkat tangan ketika doa itu ada sunnah, bukan bid'ah ya. Ada yang mengatakan, oh nggak boleh ngangkat tangan tuh ketika doa kecuali pada saat istisqa saja. Ada yang mengatakan demikian kan.
Ada kawan-kawan kita kalau doa begini aja. Buka tangannya, angkat tangannya. Gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah iftitahuhu bil hamdi was sana'i was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukalah doa itu dengan memuji Allah, memuliakan Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Begitu. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, ja'ala as-salata fi wastihi wa khatamihi biha wa bi amin. Jadikanlah salawat kepada Nabi itu kalau bisa itu di tengah-tengah ada salawat lagi ataupun di akhirnya salawat lagi, gitu ya. Jadi salawatnya harus banyak nih. Ini salah satu wasilah juga nih adab dalam doa. Jangan fokus langsung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, minta duit yang banyak ya Allah. Jangan begitu adabnya. Kita minta duit sama orang tua aja kadang basa-basi dulu ya. Ya. Pak. Mah, gitu kan ya. Ya. Ini ada kerjaan kagak gitu ya, gitu ya. Ada kayaknya nanti bantuin dah, apa nyuci piring, ayo boleh siap gitu kan ya. Itu mau lobby dulu kan gitu kan. Apalagi sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya, etikanya lebih tinggi kepada Allah. Masa kita menjaga etika kepada manusia tapi tidak menjaga etika kepada Allah? Adabnya kita jaga kepada manusia, kepada Allah kita enggak menjaga adab. Gitu ya, ini ya. Kemudian wabi amin dan menutup doa dengan kata amin. Ini bukannya qabul. Rabbana ighfir lana wa li walidina qabul, enggak ada itu. Adanya amin. Ini jelas kitabnya, jelas kok. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukin kitabnya. Saya bukan kampanye, emang begitu. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qabul, nggak ada. Adanya amin. Bahkan apa? Kata Nabi kan jelas ya, siapa yang aminnya itu berbarengan, kemudian berbarengan dengan aminnya malaikat, maka apa? Akan diampuni dosa-dosanya. Hati-hati jangan jadi mainan nih kayak gini nih. Ini syariat Islam loh. Ya. Katanya orang Islam nggak boleh apa ngejual ayat. Betul kayak gini nggak boleh nih. Ya, kalau udah ada syariat jangan main-mainin lah. Ya. Nah ini ya ikhwah ya. Kemudian berikutnya adab dalam doa ada apa? La yakhussu nafsahu bid-du'a bal ya ummu. Janganlah mengkhususkan doa untuk hanya dirinya saja, tetapi tambahin dengan doa untuk yang lainnya umum. Apalagi dia mimpin doa nih. Ya, jangan sendirian. Misalkan ada doa Nabi Muhammad SAW, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kan a'inni ya. Ya Allah tolonglah aku, bantulah aku. Aku saya sendirian, tetapi ketika dia memimpin doa hendaknya apa? Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolonglah kami, gitu. Ya, harus ada tuh. Ya sebagaimana kan kita doa ya, Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara, gitu ya. Wali jamil muslimina wal muslimat, lanjutin tuh, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahim. Jadi umum juga buat yang lainnya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah yuhsinudzon billahi wa yarju minhu al ijabah. Husnuzon kepada Allah dan mengharap dikabulnya doa. Jangan suuzon kepada Allah kalau doa. Ya Allah, doa saya dikabulin kagak kalau nih? Nggak boleh begitu. Atau ada prasangka dalam diri kita, kayaknya nggak dikabulin doa gua nih. Jangan begitu, udah yakin aja. Sebab kata Nabi apa? Dalam sebuah hadis qudsi Allah berkata, ana inda dzanni abdi bi. Aku ini bagaimana sangkaan hamba kepadaku, gitu loh. Ya. Kemudian berikutnya adalah adabnya al-i'tiraf bidzambi. Ketika doa kita mengakui dosa kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bidzambi. Yang ngakuin tuh, ya aku punya dosa ya Allah.
Faghfirli, ampunilah aku ya Allah. Itu ya. Jadi ngaku dosa. Kemudian berikutnya adalah khafdus saut, rendahkan doa kita. Bukan berarti kita nggak boleh doa dengan suara yang dikeluarkan. Khafdu di sini adalah lirih doa kita. Gitu ya. Suaranya jangan teriak-teriak. Tempo hari kan ada yang doa sampai pingsan ya. Sampai ada yang jatuh tuh ketika doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, langsung jatuh ya. Nggak usah begitu doa mah. Ada videonya kan ya. Nah itu. Allah nggak suka begitu. Itu mungkin Allah ngingetin langsung sehingga Allah bikin si fulan ini ya, si oknum ini gitu kan langsung jatuh di tempat tersebut. Mintalah, ya Allah, Rabbana atina, begitu maksudnya ya. Jangan yo gitu, nggak boleh. Ya itu karena Allah nggak budek, nggak tuli. Ya, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang ya. Masih hadis yang ke-42. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.